Jadi siapa sebenarnya Anunnaki? Apakah mereka tuh dewa-dewa dari mitologi Sumeria ataukah mereka makhluk dari luar angkasa yang datang ke bumi ribuan tahun yang lalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, guys. Terima kasih sudah mampir dan klik ke channel aku. Hari ini aku bakalan ngebahas salah satu kisah yang paling menarik di dunia mitologi kuno. Anunnaki. Siapa sih mereka? Apa peran mereka dalam sejarah manusia? Dan yang lebih menarik lagi, apakah mereka itu sebenarnya makhluk dari luar angkasa yang datang ke bumi ribuan tahun yang lalu? Mari kita ungkap semua rahasia Anunnaki di video ini. Jadi pastikan kalian nonton dari awal sampai akhir. Daripada lama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke videonya. Silahkan masuk. Untuk memulai memahami siapa Anunnaki, kita harus kembali ke sekitar 4000 tahun yang lalu. Jadi ada salah satu wilayah yang kini dikenal sebagai Irak, dulunya adalah tempat peradaban Mesopotamia. Dalam mitologi kuno, Anunnaki adalah sekumpulan dewa-dewa yang sangat penting bagi bangsa Sumeria yang merupakan salah satu peradaban pertama yang tercatat di dalam sejarah. Anunnaki terdiri dari dua kata, An yang berarti langit dan Ki yang berarti bumi. Jadi secara harfiah, Anunnaki berarti keturunan dari langit dan bumi. Mereka dipandang sebagai dewa-dewa yang berasal dari langit dan memiliki kekuasaan besar atas alam semesta serta kehidupan manusia. Tapi untuk lebih memahami kekuatan mereka, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam mitologi Sumeria yang merupakan bagian dari peradaban besar di Mesopotamia. Sumeria adalah tempat di mana tulisan pertama kali ditemukan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Dalam mitologi mereka, Anunnaki adalah kelompok dewa-dewa yang terlibat dalam penciptaan dunia dan manusia, guys. Salah satu teks utama yang menggambarkan peran Anunnaki dalam penciptaan dunia adalah Enuma Elish yang merupakan epik penciptaan yang berasal dari Babilonia. Enuma Elish menceritakan bagaimana dunia tercipta dan bagaimana para dewa termasuk Anunnaki berperan dalam menciptakan alam semesta. Di dalam Enuma Elish diceritakan bahwa sebelum penciptaan dunia hanya ada air yang luas dan kekosongan. Dewa utamanya itu adalah Apsu, air tawar, dan Tiamat, air asin, yang berperan dalam penciptaan dunia. Namun setelah konflik antar para dewa muda, Marduk yang mana itu adalah dewa utama Babilonia, muncul sebagai pahlawan yang mengalahkan Tiamat, dan dari tubuhnya dunia pun tercipta. Jadi menurut Enuma Elish, manusia itu diciptakan dari darah dan tubuh para dewa untuk bekerja dan melayani para dewa. Selanjutnya kita masuk ke dalam kisah penting mengenai penciptaan manusia. Dalam banyak cerita Sumeria diceritakan bahwa manusia diciptakan oleh Anunnaki untuk menjadi pekerja mereka. Menurut kisah dalam Epic of Atrahasis, Anunnaki merasa lelah bekerja keras untuk menciptakan dunia. Jadi mereka memutuskan untuk menciptakan manusia dari tanah liat dan darah para dewa untuk menjadi budak mereka. Manusia ini kemudian akan bertugas untuk menjaga dunia dan menyediakan makanan bagi para dewa. Jadi manusia itu bukan hanya makhluk yang diciptakan untuk menghormati dewa, tapi juga untuk melayani mereka dalam berbagai hal. Dalam epos Gilgamesh, salah satu cerita terbesar di Mesopotamia kuno, ada dua kota yang sangat penting untuk sejarah Anunnaki. Ada Nippur dan Uruk. Nippur adalah pusat keagamaan utama bagi orang Sumeria. Di sini kuil besar untuk dewa Enlil, salah satu pemimpin Anunnaki, dibangun. Dan Nippur dianggap sebagai kota suci tempat para dewa berkumpul dan sering dianggap sebagai pusat dunia dalam mitologi mereka. Di sisi lain, Uruk adalah kota yang sangat penting dalam sejarah Sumeria ya guys, terutama dalam kisah Gilgamesh, seorang raja legendaris yang menjadi tokoh utama dalam salah satu epik terbesar di Mesopotamia. Uruk dianggap sebagai tempat di mana peradaban Sumeria mencapai puncaknya dengan kemajuan besar dalam seni, arsitektur, dan juga pemerintahan. Selain kisah mitologis, ada sebuah teori yang lebih modern dan kontroversial nih guys ya, yang mengaitkan Anunnaki dengan alien kuno. Teori ini diajukan oleh penulis Zecharia Sitchin yang berpendapat bahwa Anunnaki bukanlah dewa-dewa dalam arti tradisional, melainkan makhluk luar angkasa yang datang ke bumi ribuan tahun lalu. Menurut teori ini, Anunnaki datang dari planet yang disebut Nibiru, sebuah planet yang memiliki orbit yang sangat panjang dan cuma mendekat ke bumi sekali dalam ribuan tahun.
Para alien ini menurut si Chin mungkin datang ke bumi untuk mengekstraksi emas dan bahan lain dari planet kita dan menciptakan manusia untuk menjadi pekerja mereka. Teori ini mengklaim bahwa banyak teks kuno seperti Enuma Elish yang tadi dan epos Gilgamesh yang berisi petunjuk tentang teknologi luar angkasa dan interaksi dengan makhluk dari dunia lain. Meskipun banyak dikritik oleh para ilmuwan dan arkeolog, tapi isu ini tetap populer di kalangan penggemar teori konspirasi. Dan sejauh ini bukti nyata yang mendukung teori Anunnaki sebagai makhluk luar angkasa belum ditemukan ya guys. Sebagian besar arkeolog dan ahli sejarah percaya bahwa Anunnaki adalah bagian dari mitologi religius yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena alam dan kehidupan sosial. Ada juga beberapa peneliti berpendapat bahwa cerita tentang Anunnaki ini bisa aja cuma simbolisme yang mendalam yang menggambarkan hubungan antara manusia dan kekuatan kosmik atau alam semesta. Jadi siapa sebenarnya Anunnaki? Apakah mereka tuh dewa-dewa dari mitologi Sumeria ataukah mereka makhluk dari luar angkasa yang datang ke bumi ribuan tahun yang lalu? Satu hal yang pasti, kisah mereka terus menarik perhatian kita sampai hari ini. Apakah kisah Anunnaki ini merupakan simbolisme atau bukti adanya kunjungan alien di masa lalu? Mungkin kita nggak tahu pasti, tapi yang jelas cerita ini menginspirasi banyak orang untuk menggali lebih dalam tentang asal-usul kita sebagai umat manusia nggak sih? Jadi buat yang percaya-percaya aja ya guys. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.